Yang di ruang samping, salam. Ya, cuma kelihatan dua ya. Yang live di YouTube, shalom. Ya, itu ada tulisan live, berarti saudara bisa mengikuti langsung di dalam YouTube, khususnya yang tidak bisa hadir di tempat ini hari ini. Senang sekali akhirnya tiba di tanggal 25 Desember yang kita tunggu-tunggu sebagai hari untuk memperingati kelahiran Tuhan Yesus Kristus. Kita akan bersama merenungkan firman Tuhan yang saya anggap ini adalah sesuatu yang sangat penting untuk kita ketahui pada hari yang indah semacam ini. Yaitu saya sampaikan renungan dengan judul kemuliaan dibungkus kesederhanaan. Kemuliaan dibungkus kesederhanaan. Natal hakikatnya adalah kemuliaan yang datang dari Tuhan, tapi dibungkus demikian rupa dengan sederhana sekali. Sampai kita bisa mendekati, memegangnya, mendapatkannya, dan merasa sejajar dengan kita. Itulah hakikat Natal yang perlu kita renungkan. Renungan ini diambil dari Lukas pasal 2 ayat 8 sampai 15. Tadi sudah dibaca, mau dibaca lagi apa enggak? Mau ya? Haleluya. Mari kita baca di ayat 11 saja. Ya, mari kita baca ayat 11 saja. Belum muncul ya. Ayat 11 saja, mari kita baca bersama-sama. Lukas 2 ayat 11 ya. 1, 2, 3. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, Yesus Kristus Tuhan di kota Daud. Saya ambil judul kemuliaan dibungkus kesederhanaan. Mengapa dikatakan sebuah kemuliaan? Karena Natal sebenarnya adalah mulia bagi umat. Ya, mulia bagi umat. Di dalam ayat yang ke-10 dikatakan, lalu kata malaikat itu kepada mereka, jangan takut. Sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Natal adalah kesukaan besar. Kata kesukaan itu kalau dalam bahasa Inggrisnya great joy. Dalam bahasa aslinya, bahasa Yunani, kara. Di dalam kitab Lukas, kata kesukaan besar itu dipakai 17 kali. Banyak sekali dipakai. Dan memang pada awalnya sampai pada akhirnya kitab Injil Lukas menunjukkan bahwa kesukaan besar itu adalah kesukaan dari surga dikirim ke bumi di antara orang-orang yang berkenan kepada Tuhan. Sehingga dikatakan itu mulia karena berita ini membuat sukacita. Selain berita itu juga membuat sukacita, dikatakan telah lahir bagimu, ya, telah lahir bagimu, untukmu, juru selamatmu. Jadi ada kaitan pribadi, tidak hanya sekedar sebuah juru selamat lahir untuk dunia. Memang Yesus datang untuk dunia, tetapi dikatakan kepemilikan, tujuan. Jadi kalau surat itu ada tujuannya kepada yang terhormat, nama. Namanya siapa? Saya dan saudara. Jadi itu mulia bagi umat, juru selamatmu. Masih dikatakan untuk seluruh bangsa. Seluruh bangsa artinya semua bangsa yang ada di dalam dunia. Jadi tidak terbatas kepada satu suku, tidak terbatas satu negara, tetapi seluruh bangsa yang pernah ada, yang diciptakan Tuhan di dalam dunia,
Itulah sebabnya juru selamat ini sangat berharga. Dan juru selamat itu kalau diterjemahkan dengan bahasa sekarang namanya superhero. Pahlawan super kita. Sehingga itu sangat mulia bagi kita. Siapa yang merasa tidak senang kalau datang ditolong, kalau datang diberikan kemampuan, diperhatikan, saya kira itu menjadi sangat senang. Dan Tuhan katakan itu mulia bagi umat karena hari ini telah lahir. Jadi hari ini adalah hari perjanjian, hari yang luar biasa. Sudah selama 2000 tahun lebih. Ini selalu diagung-agungkan meskipun diserang banyak orang. Apa benar Yesus lahirnya tanggal 25? Benar apa enggak masalah. Yang penting kita merayakan lahirnya Tuhan Yesus. Amin ya. Ini sukacita ditunggu-tunggu. Ditunggu-tunggu oleh umat. Untuk apa? Membuktikan kesetiaan cintanya kepada Tuhan. Ditunggu-tunggu hamba Tuhan. Kenapa? Karena dapat kunjungan angpau. Enggak selalu begitu. Ya, tapi yang jelas memang membuat sukacita bagi siapapun. Baik umat maupun para pelayan Tuhan, ini adalah hari bersukacita. Makanya merah semuanya ya. Dibakar oleh merah. Di dalam, di samping, semuanya merah. Itu adalah membuktikan bahwa kita bersukacita. Itu mulia, menyenangkan, mengagumkan bagi umat. Dan ternyata itu bukan hanya untuk kita saja karena sudah dinubuatkan oleh para nabi. Dalam perjanjian lama banyak sekali nubuat mengenai kedatangan Tuhan Yesus. Mulai dari kitab Kejadian sampai kitab Maleaki. 39 kitab di dalam kitab perjanjian lama. Hampir semuanya menyebutkan soal kedatangan Tuhan Yesus sebagai Immanuel. Itulah sebabnya itu kemuliaan yang luar biasa bagi umat. Yang merespon, mengasihi, mencintai Dia. Yang kedua selain mulia bagi umat, kedatangan Tuhan Yesus juga mulia bagi Allah. Kenapa dikatakan mulia bagi Allah? Karena namanya dikatakan di sana, hari telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus, Tuhan di kota Daud. Yesus Kristus, Tuhan. Kata-kata Kristus itu artinya yang diurapi. Yang diurapi itu artinya yang diberi tugas khusus, dipersiapkan. Untuk apa? Untuk melakukan suatu tugas. Apa tugasnya? Kristus itu tugasnya memberikan penebusan. Menebus kita. Membuat kita mengalami pembebasan dari tuntutan dosa. Itulah sebabnya itu mulia dari Allah. Semua manusia tidak bisa menebus manusia yang lain karena dosa. Perlu seorang manusia yang tidak jatuh dalam dosa. Semua manusia keturunan Adam telah jatuh ke dalam dosa keturunan. Sekecil apapun ada dosanya, jadi nggak bisa menebus temannya. Biasanya penebusan digantikan oleh hewan. Tapi setiap salah ada hewan-hewan sampai bosan. Lalu akhirnya Tuhan mengirimkan seorang yang mulia, yaitu Kristus yang diurapi untuk melaksanakan tugas penebusan yang tidak ada dosa dalam hidupnya. Itulah akhirnya proses penebusan terjadi dan mulia. Dan dia disebut Tuhan. Kata Tuhan itu bisa diterjemahkan Tuhan kualitas ilahinya. Bisa dikatakan Tuhan sebagai tuan, sebagai majikan, sebagai bos yang berkuasa, sebagai seorang yang berhak melakukan sesuatu. Mewakili Tuhan kepada kita semuanya. Itulah sebabnya itu mulia bagi Allah. Tuhan Yesus orang yang dilisensi, orang yang dijelaskan oleh Tuhan. Mulai baptisannya ketika Yesus dibaptiskan, keluar dari dalam air, burung merpati hinggap di pundaknya. Dari awan ada suara, inilah anak yang kukasihi, perhatikanlah dia. Dia anak Allah, dia Allah sendiri. Itulah yang harus kita perhatikan. Ketika dia pergi bersama dengan murid-muridnya,
ke atas gunung yang namanya peristiwa transfigurasi. Ketika Petrus, Yohanes, dan Yakobus heran, tiba-tiba ada suara, inilah anak yang kukasihi, dengarkanlah dia. Jadi ada suara yang sangat jelas. Itulah sebabnya dia mulia bagi Allah, karena dia mewakili Allah melakukan sebuah tindakan untuk yang diciptakannya. Sehingga kita lihat mulia bagi umat karena ditunggu-tunggu, mulia dari Allah bagi Allah, mulia bagi kita, mulia bagi Allah. Tetapi kemuliaan itu saya katakan dibungkus kesederhanaan. Dibungkus kesederhanaan. Karena apa? Dikatakan dalam firman Tuhan ayat 12, dan inilah tandanya bagimu, kamu akan menjumpai seorang bayi dibungkus dengan lampin dan terbaring di dalam palungan. Kamu akan melihat tanda yang jelas yang dikatakan dengan pasti kepada gembala. Bayi. Jadi superhero yang mulia dari Allah itu berupa bayi. Bayi itu adalah manusia yang paling rendah, manusia awal, benih manusia, gak berdaya, bisanya cuman oek-oek, minta makan oek-oek, minta minum oek-oek, buang air kecil oek-oek, buang air besar oek-oek, pengen ketemu ibunya oek-oek, ditinggalkan oleh orang yang dekat oek-oek. Hanya bisa satu kata oek-oek, sebab bayi itu lemah. Yesus Kristus menjadi bayi. Itulah sebuah kesederhanaan. Dan dia lahir di mana? Lahirnya di kandang. Lahir di kandang. Meskipun kandang orang kaya sekalipun yang namanya kandang, itu adalah kandang. Ya. Ada yang pernah lahir di kandang? Gak ada. Mbak Tias merencanakan anaknya lahir di kandang. Bikin kandang-kandangan kecil ya. Jadi lahir di kandang itu adalah kelahiran yang sangat menyedihkan. Minimal bidan, rumah sakit, dokter khusus yang menangani, rumah sakit khusus melahirkan, disambut oleh seluruh keluarga, kedatangannya dinanti-nantikan. Hanya ibunya yang nangis, semuanya tertawa. Anakku lahir. Itu kelahiran bayi. Tapi kelahiran Yesus di kandang. Kata-kata di kandang di telinga para gembala adalah kata-kata yang manis. Karena apa? Tiap hari dia di kandang. Coba kalau bilang di kandang kepada kita sekarang, Yesus lahir di kandang, langsung menutup telinga. Untung kalau pakai masker gak pernah dibuka, jadi karena berbau. Tetapi karena di kandang itu adalah bungkus sederhana. Dan masih kurang lagi dikatakan dibungkus dengan lampin. Lampin itu biasanya lap yang dipakai untuk mengeringkan hewan. Ya mungkin bersih dicuci lampinnya, tetapi namanya lampin itu tetap lampin, gombal, serbet. Itu yang dipakai untuk membungkus. Mengapa dibungkus lampin? Saking melaratnya. Gak ada tuh yang dibungkus popoknya lampin? Gak ada. Rata-rata popoknya itu dari sutra itu. Ya, ada enggak? Popoknya dari sutra ya. Jadi popoknya itu adalah popok yang dari lampin. Itulah sebabnya kesederhanaan Yesus pada waktu datang ke dalam dunia sungguh amat menyedihkan. Karena kesederhanaannya yang membungkus dia adalah sebagai bayi yang lemah, lahir di kandang dan dibungkus dengan lampin. Dan itu tidak menurunkan kualitas kemuliaannya. Dia masih mulia meskipun dibungkus dengan sesuatu yang sangat sederhana. Tidak mengurangi sedikit pun keberadaannya sebagai Tuhan. Tidak mengurangi sedikit pun keadaannya sebagai Kristus. Meskipun dibungkus dengan sesuatu yang sangat sederhana. Dan dikatakan oleh para malaikat yang mengiringi kedatangan Yesus, ada pujian, paduan suara, bala tentara surga yang cukup banyak. Gak hanya 4 malaikat ya. Seperti di sini kan hanya 4 malaikatnya. Ini banyak sekali dikatakan di sana. Dan tiba-tiba tampaklah bersama-sama dengan malaikat itu sejumlah besar bala tentara surga yang memuji Allah katanya. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi
damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. 4 orang menyanyi untuk banyak orang. Pada waktu itu banyak bala tentara surga menyanyi hanya untuk 1 orang. Yesus, bayi yang mungkin gak bisa mengerti maksudnya. Kalau di luar kealahan dia tidak akan mengerti puji-pujian itu. Bayi yang biasa itu mungkin malah bisingnya. Nyanyian apa itu? Tetapi apa yang dikatakan adalah damai sejahtera bagi orang yang berkenan kepada Allah. Siapa yang berkenan kepada Allah? Siapa yang memiliki damai sejahtera adalah orang yang membuka hatinya, menerima kesederhanaan itu, mengakui kemuliaannya. Dan itulah hal yang sangat penting yang membuat damai sejahtera. Kalau kita memandang bayinya, memandang kandangnya, memandang lampennya, mungkin kita nggak bisa terima. Tetapi ketika kita melihat kemuliaan tujuannya, kemuliaan dari Allah yang luar biasa, dan tugas yang diembannya, kita bisa menikmati kemuliaan abadi. Itulah sebabnya bagi orang yang percaya, pertama Tuhan memberikan suatu yang sangat penting. Ketika kita percaya, mengangkat tangan kepada salib, Tuhan Yesus, saya percaya kepadamu, ampunilah segenap dosa, maka kita disucikan, dikuduskan dari semua dosa. Dosa masa lalu, dosa sekarang, dosa yang akan datang. Dosa yang belum dibuat itu loh, sudah disediakan pengampunannya oleh Tuhan. Sehingga kita ini bisa mendapatkan kemuliaan Tuhan. Dan Tuhan Yesus berkata, barang siapa percaya kepadaku, kuberikan hak dan wewenang sebagai anak-anak Allah. Kita percaya, kita langsung diangkat menjadi anak Allah. Enggak sembarangan yang mengangkat kita, tapi Allah menjadikan kita anak Allah. Diberikan hak, kewenangan, diberikan sebuah tanggung jawab sebagai anak Allah. Pentingnya apa? Anak akan menerima warisan dari Allah. Warisan yang semua dimiliki Tuhan diberikan kepada kita. Kita bisa bersekutu dengan Tuhan, bisa datang kepada Tuhan yang tadinya kita berjarak datang kepada Tuhan, sekarang datang dekat dan bisa berkata, ya Bapa, Bapakku engkau. Hubungannya jadi dekat. Itu adalah hak istimewa, saudara bisa berdoa apa saja yang saudara pergumulkan. Saudara bisa mengatakan apa saja yang saudara ingin katakan kepada Tuhan. Tuhan tidak berkata, stop, jangan ngomong terus, aku sudah bosan dengarkan telingaku. Enggak, kita ngomong apa saja, kita sambat apa saja, kita mengeluh apa saja, Tuhan mendengarkan. Itu adalah hak istimewa kemuliaan yang diberikan oleh Tuhan. Selain kita dapat penebusan, selain kita menjadi hak anak Allah, kita juga mendapatkan perubahan dalam hidup. Kita menjadi manusia baru. Manusia yang lama ditinggalkan, dikuburkan, dan kita memakai manusia baru. Manusia baru itu apa? Apakah kita langsung berubah wajah, berubah seperti robot itu? Enggak. Yang berubah itu adalah manusia batinia. Jiwa kita, roh kita. Jiwa kita akan dirubah dari hidup yang lama, dikuasai nafsu yang lama, menjadi kehidupan yang baru. Ada 12 tindakan-tindakan yang tidak benar di dalam nafsu daging, menjadi 9 buah roh. Itu diproduksi dalam hidup kita, di dalam Tuhan Yesus. Kita bisa membuat, tapi kualitasnya enggak seperti yang diberikan Tuhan Yesus. Dan kita bisa berbuah, memberikan sesuatu kepada Tuhan. Kita bisa memberi kepada Tuhan yang Maha Kuasa. Kalau saudara memberi seseorang, saudara akan mengukur, siapa yang kuberi, apa yang kuberikan. Misalnya saudara memberi kepada saya sesuatu yang tidak berguna, tapi saya orang yang paling rendah hati, sederhana, diberi duren yang bungkek, yang dibuka itu enggak ada isinya, itu pun saya sudah berterima kasih, terima kasih. Meskipun saya terima sampai belakang dibuka, enggak ada yang bisa dimakan, dibuang. Tetapi karena pemberian
Itu bukan barang yang terutama, tetapi hati orang yang memberi. Itulah sebabnya kemarin saya salah tingkah setelah saya paham. Ibadah ibu-ibu, Bu Cici datang bawa tas kresek penuh isinya. Apa Bu? Pisang godok Pak. Wah, puji Tuhan, saya semangat, saya terima. Saya bawa ke belakang. Ternyata pisang itu untuk kebaktian ibu-ibu. Jadi saya salah tingkah. Saya merasa bersalah banget. Saya taruh di belakang, lalu kemudian saya minta dikeluarkan lagi. Tetapi saya bersyukur pemberian itu membuat hati saya bombong. Jadi pemberian itu adalah sesuatu yang sangat indah. Kita bisa memberi kepada Tuhan. Itulah damai sejahtera yang sangat indah. Biarlah kita menjadi orang yang sederhana, yang memahami kemuliaan, menerima kemuliaan. Tuhan sudah menanami kemuliaan di dalam diri kita. Kita bersyukur kepada Tuhan. Pembatasan-pembatasan yang kita alami tidak berarti apa-apa, karena nggak pernah membatasi hubungan kita dengan Tuhan. Kapan saja kita berdoa, kapan saja kita datang kepada Tuhan, Tuhan menerima dengan lapang hati. Tuhan mengatakan welcome, selamat datang. Sehari kita berdosa 7 kali, datang minta ampun, Tuhan mengampuni. Kita telah melakukan sesuatu yang sangat jahat, kita mohon ampun, Tuhan mengampuni. Karena apa? Karena kita mulia di hadapan Tuhan. Telah diciptakan ulang, diberikan hak, diperbaharui. Itulah yang namanya kemuliaan dibungkus kesederhanaan, dan kita menangkapnya dan kita bisa mengembalikannya. Natal tahun ini kita kembali kepada nilai diri kita. Bukan apa yang kita lakukan kepada Tuhan, tapi kita menghargai diri kita sebagai orang percaya, menghargai hidup kita sebagai orang yang mengenal Tuhan dan mengiring Tuhan. Jalannya susah, berliku-liku, naik turun, bukan masalah. Semakin sulit jalan yang kita tempuh, semakin banyak Tuhan campur tangan dalam kehidupan kita. Amin. Biarlah kemuliaan yang dibungkus kesederhanaan kita tangkap, kita terima sebagai sesuatu yang sangat indah dalam hidup kita. Amin. Demikian berkat Natal. Terima kasih untuk Bapak Ibu Saudara yang sudah sempat hadir dan yang memperhatikan dari live streaming. Mari kita akhiri firman Tuhan ini dengan sebuah doa. Bapa Surgawi, kami bersyukur kami bisa beribadah pada hari khusus saat ini. Kami boleh menampakkan bakti kami, menunjukkan kesetiaan kami, memahami kemuliaan yang telah Kau tanam dalam hati kami. Kau telah menaburkan kami sebagai gandum. Biarlah gandum bertumbuh, terus berkembang, terus berbuah. Dan akhirnya ketika kami sampai pada akhir perjuangan hidup kami boleh mempersembahkan buah-buah yang indah di hadapan Tuhan sebagai gandum yang menyukakan. Terima kasih Bapa, kami berdoa untuk semua umat-Mu. Mari curahkanlah kasih karunia supaya kami boleh menyadari kemuliaan yang Kau tanam